Pemerintah menyebut bakal memperpanjang izin operasi PT Vale Indonesia yang berakhir tahun 2025 karena pengelolaan lingkungan operasi tambang nikel tersebut berjalan dengan baik. Penerapan secara ketat kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice dalam aspek lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan atau ESG membuat pemerintah setuju untuk tidak mengurangi luas lahan operasi PT Vale Indonesia atau relinquish. Itulah salah satu contoh manfaat good mining practice yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara kesepakatan akuisisi 14% saham PT Vale Indonesia oleh MindID pada 26 Februari lalu. PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia yang juga memiliki pengelolaan ESG yang baik. Nah, saya kira kenapa kami setuju tidak ada relinquish dari Vale ini dulu, karena kita ingin menjadi model ke dunia bahwa penataan lingkungan di PT Vale Indonesia itu sangat baik. Hal ini juga menjadi petanda yang penting dalam program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya, terutama untuk mensuplai produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan Amerika Serikat. Berdasar Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik sektor minerba, Pasal 3 menyatakan pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, meliputi teknik pertambangan, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan termasuk penanganan limbah atau tailing. Khusus untuk pengelolaan lingkungan, pemegang izin usaha juga wajib memiliki dan menjalankan reklamasi pasca tambang dan rencana pasca operasi tambang. Kalau kita mengatakan kriteria bahwa satu perusahaan itu sudah menjalankan suatu kontrol lingkungan yang baik, pertama, kalau tidak ada protes dari masyarakat. Ya, protes masyarakat ada dua, protes yang dibuat-buat dan protes sesungguhnya. Kalau dia dibuat-buat ya itu ada tujuannya, ya. Nah, itu salah satu indikator. Kemudian kita melihat masuk ke satu tambang itu tertata dengan baik. Ya, tertata dengan baik. Bagaimana penanaman kembali, reklamasi dan sebagainya. Senior Vice President MindID Institute Ratih Amri menjelaskan, perusahaan tambang saat ini harus menjalankan good mining practices termasuk aspek ESG karena menjadi dasar penilaian investor, perbankan, dan konsumen maupun lembaga rating. 6 proper emas dari KLHK tahun 2023 menunjukkan komitmen anggota MindID untuk terus menjalankan kaidah pertambangan yang baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar tambang. Kalau kita ekstraktif industri mau nggak mau itu pasti ESG menjadi sorotan. Kita nggak perlu ini secara random aja rating agency yang mungkin berkaitan juga dengan International Financing Institution melakukan rating terhadap semua perusahaan-perusahaan tambang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, mereka ambil dari publicly available sources, mereka membuat rating. Sehingga memang kita harus mempersiapkan diri kita, selain of course ESG menjadi bagian yang penting dari ekstraktif industri yang sangat high capital intensive gitu ya, sehingga perlu ada pembiayaan yang aksesnya cheaper. Pemilik izin usaha pertambangan yang sudah berproduksi diwajibkan melaporkan kegiatan reklamasi per tahun kepada pemerintah. Adapun pelaporan kegiatan pengelolaan pasca tambang harus dilaporkan pemilik izin usaha setiap 3 bulan sekali ke pemerintah daerah ataupun Dirjen Minerba. Pelanggaran aturan tersebut dapat dipidana 5 tahun penjara atau denda 100 miliar rupiah seperti yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161A. Berdasar data Kementerian ESDM per Januari 2024, terdapat 4.409 izin usaha pertambangan yang masih berlaku di Indonesia dengan 7.920 hektar lahan bekas tambang telah direklamasi selama tahun 2023. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.